Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ganjil yang akan mempresentasikan The Changing Nature of Career. Anggota kelompok kami terdiri dari ketua kami yaitu Hanif Setianto Adi, lalu ada Rida Afifah Dwi S. Hartono, lalu ada Jayastu Farhan Adiatma, lalu ada Henry Rizky Kurniawan, selanjutnya ada Muhaimin Nugraha, dan yang terakhir ada lalu Reza Asar. Untuk presentasi hari ini kami memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Yang kedua ada the blurring of boundaries. Yang ketiga ada outsourcing. Yang keempat ada alternative work arrangement. Yang selanjutnya yaitu adalah profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hanif Setianto Adi. Baik, materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat ini dan 5 tahun ke depan. Next. Nah, saya akan menggunakan media data yang dirilis oleh World Economic Forum. Yang pertama ini data dari technological adoption atau teknologi yang akan diadopsi pada perusahaan-perusahaan di 5 tahun yang akan datang. Nah, pada 2 tahun terakhir telah terlihat percepatan yang jelas dalam adopsi teknologi baru di antara perusahaan yang telah disurvei. Gambar 18 ini menyajikan pilihan teknologi yang diatur sesuai dengan kemungkinan perusahaan untuk mengadopsinya pada tahun 2025. Komputasi awan atau cloud computing, data besar atau big data, dan e-commerce tetap menjadi prioritas tinggi mengikuti tren yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun ada juga peningkatan signifikan dalam minat enkripsi data atau cyber security, dan ada pengharapan untuk mengadopsi robot non-humanoid dan kecerdasan buatan atau AI. Lanjut. Nah, teknologi yang akan datang ini, selain ada efek positifnya, namun juga terdapat efek negatif, yaitu adanya gangguan tenaga kerja. Nah, sejumlah besar literatur telah menunjukkan bahwa adopsi teknologi akan berdampak pada tugas pekerja dengan memindahkan beberapa tugas yang dilakukan oleh manusia ke dalam bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mesin. Nah, tingkat gangguan itu akan bervariasi tergantung pada pekerjaan dan keahlian kerja. Lalu ini ada data dari perubahan yang diharapkan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja pada tahun 2025. Yang paling besar itu adalah modify the composition of one's value chain, atau memodifikasi komposisi dari value chain karyawannya. Ya, lanjut. Selain penerapan teknologi, pada 5 tahun ke depan, juga akan banyak keterampilan yang muncul dan menurun. Nah, berikut adalah kelompok keterampilan dengan perminatan yang meningkat pada tahun 2005, berdasarkan pangsa perusahaan yang disurvei. Kita bisa lihat yang paling besar ini adalah critical thinking dan analysis. Jadi, yang biru tua ini menandakan pertambahan yang cukup besar dan penurunannya sangat sedikit pada warna abu-abu ini. Lalu yang kedua itu ada problem solving, dan self management ini adalah skill baru yang termasuk baru yang diharapkan oleh perusahaan akan banyak muncul pada karyawan-karyawannya. Next. Lalu ini ada top 15 skills for 2012.
2025. Yang pertama, ini ada analytical thinking dan inovasi. Lalu yang kedua, active learning dan learning strategies. Yang ketiga, ada complex problem solving. Nah, skill-skill ini diprediksi pada 5 tahun ke depan akan menjadi skill yang banyak diminati, banyak dibutuhkan, maupun banyak terdapat pada calon-calon karyawan. Lanjut. Nah, jika tadi itu adalah data dari secara global, perusahaan secara global, ini ada data dari Indonesia yang juga dirilis oleh World Economic Forum. Ini ada data dari peran pekerjaan yang muncul dan berlebihan. Nah, tabel ini memberikan gambaran umum tentang peran pekerjaan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dan penurunan permintaan di seluruh negeri selama periode 2020 sampai 2025. Peran pekerjaan individu yang tercantum adalah untuk tujuan ilustrasi dan melaporkan peran pekerjaan yang paling sering dikutip oleh responden survei dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama banyak akan tumbuh itu ada data analisis dan saintis. Sedangkan yang mungkin akan berlebihan dan banyak tidak dibutuhkan itu ada peran pekerjaan accounting atau bookkeeping dan payroll clerks. Di sini ada juga nomor 8 human resource specialist. Ini perlu kita pikirkan juga bagi calon-calon human resource kalau pada 2025 atau beberapa 5 tahun ke depan, mungkin peran pekerjaan ini akan terlalu banyak di dunia kerja. Next. Lalu ini ada keterampilan yang muncul. Jika tadi itu peran pekerjaan atau bidang pekerjaan, ini adalah keterampilan yang akan muncul beberapa tahun ke depan. Nah, tabel berikut merupakan daftar keterampilan yang dipilih oleh responden negara Indonesia sebagai keterampilan yang semakin penting dalam organisasi. Data ini didasarkan pada harapan organisasi tentang peningkatan atau penurunan penggunaan sebuah keterampilan pada seorang individu. Nah, yang pertama itu creativity, originality, dan inisiatif. Dan yang kedua ada complex problem solving. Yang ketiga active learning and learning strategies. Ini adalah soft skill yang mungkin akan banyak dipertimbangkan oleh perusahaan di masa depan untuk dimiliki pada calon karyawannya. Dan ada masih beberapa skill lagi yang mungkin bisa kita terapkan. Nah, data-data ini diharapkan bisa menjadi acuan pada calon-calon pekerja untuk mempersiapkan dirinya bagi dunia kerja di masa depan. Silakan materi selanjutnya. Yang Baik, selanjutnya adalah blurring the boundaries, akan dijelaskan oleh Ida Afifa. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada blurring the boundaries atau hilangnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Maksudnya di sini nih, kan dulu kalau kita kerja, itu kan pasti jam 7 pagi sampai jam 4 sore kan. Kemudian di lebih dari jam itu, kita akan kembali ke kehidupan pribadi kita, kayak nonton TV sama keluarga, main game, cerita bareng sama keluarga, kayak gitu. Tapi saat ini, pas di COVID-19 mulai menyerang ini, itu udah nggak ada lagi. Jadi, pekerjaan dan kehidupan pribadi itu hampir sama. Contohnya, kayak pas kita lagi liburan keluarga gitu, kita pasti lihat ada kayak bapak-bapak yang lagi ngerjain kerjaan kantor itu di pekerjaan kantor di tempat liburan. Jadi itu salah satu contoh hilangnya blurring the boundaries.
Jadi benar-benar nggak ada batasan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan kita. Oke, udah. Next story. Next. Baik, yang selanjutnya adalah outsourcing yang akan dijelaskan oleh Jaya Sufarhan. Baik, yang selanjutnya ada outsourcing. Next. Outsourcing sendiri adalah sistem perjanjian kerja. Sistem ini berkembang atau mulai digunakan karena persaingan bisnis yang semakin ketat dan perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi, dan salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan sistem outsourcing ini. Outsourcing sendiri menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia dapat diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja, atau yang mana dalam aturan mengenai outsourcing ini diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 UU nomor 13 tahun 2003. Outsourcing juga dapat diartikan sebagai penyerahan pemborongan kerja atau perusahaan penyedia kerja melalui perjanjian secara tertulis. Dalam istilah umum, outsourcing dapat disebut dengan alih daya. Outsourcing ini tidak dapat disamakan dengan pekerja borongan bangunan, dikarenakan pekerja borongan bangunan dapat disamakan dengan pekerja kontrak biasa, sedangkan pekerja outsourcing bukan merupakan pekerja kontrak. Pekerja borongan bangunan juga dapat disamakan dengan PHL atau pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas sendiri merupakan orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan tertentu dan bisa berubah-ubah dalam kurun waktu yang berbeda, menerima upah berdasarkan kehadiran saat pekerjaan harian berlangsung. Pekerjaan harian lepas juga dapat berhenti bekerja setelah suatu pekerjaan atau proyek yang mereka tangani selesai. Sedangkan outsourcing tidak. Apabila waktu bekerja mereka telah selesai, meskipun apa yang mereka kerjakan, misalkan bangunan atau sesuatu itu belum selesai dikerjakan, maka mereka akan berhenti sesuai dengan perjanjian yang di awal yang telah disetujui. Next. Prinsip pelaksanaan outsourcing adalah terjadinya sebuah kesepakatan atau kerjasama secara tertulis antara pihak perusahaan penyedia jasa outsourcing dan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini didasarkan pada pasal 65 ayat 1 nomor 13 tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, pekerja outsourcing tidak boleh melakukan pekerjaan utama atau tidak boleh disuruh untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan utama, dan juga tidak boleh terlibat langsung dalam proses produksi. Hal ini juga dikarenakan karena penggunaan outsourcing sendiri itu bertujuan untuk meringankan beban dari sebuah perusahaan, yang mana merupakan misalkan dalam persaingan dengan perusahaan tertentu, maka untuk meringankan pekerjaan tersebut maka mereka akan menyewa pekerja outsourcing, tapi bukan untuk melakukan pekerjaan utama. Next. Dan apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh pekerja, maka pihak pengguna jasa tidak memiliki kewenangan atau hal untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hal ini dikarenakan antara pihak pekerja outsourcing dengan pihak pengguna jasa outsourcing tidak memiliki hubungan kerja secara hukum. Maka dari itu, yang memiliki hak dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penyedia jasa. Next. Baik, yang selanjutnya adalah alternatif work arrangement yang akan dijelaskan oleh Mohaimin Nugraha dan lalu Reza Ashar. Jadi alternative work arrangement itu adalah sebuah konsep ya. Jadi konsep ini sering sekali dipakai oleh para perusahaan maupun kecil ataupun besar, yang mana konsep ini itu membantu meningkatkan keseimbangan dari kualitas kerja atau kehidupan mereka pribadi. Nah, konsep alternative work arrangement ini bertumpu ada fleksibilitas, yang mana para karyawannya dapat mengelola segala urusan dalam kehidupan dengan seimbang. Jadi di sini ada 3 bagian ya, 3 kategori dari alternative work arrangement. Yang pertama ada flexi time, yaitu adalah jam kerja fleksibel, di mana para karyawannya harus bekerja dalam kurun waktu tertentu setiap minggunya. Juga perusahaan memberikan sebuah opsi kepada karyawannya untuk mengatur atau merubah jam kerja mereka, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu saja. Nah, beberapa kelebihan dari flexi time ini adalah berkurangnya absensi dan keterlambatan, juga meningkatkan semangat kerja perusahaan dan dapat menjadi daya tarik untuk para pelamar yang akan melamar ke tempat kerja mereka. Sedangkan kekurangan dari flexi time ini adalah
takutnya terjadi penyalahgunaan karena kebebasan untuk mengatur waktu tersebut. Nah, flexi time ini sendiri tidak dapat digunakan untuk semua jenis pekerjaan karena ada keterbatasan seperti contohnya pekerjaan cashier yang mana perusahaan atau karyawan tersebut harus menetapkan bahwa karyawannya untuk ada di tempat seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kemudian ada job sharing. Apa sih itu job sharing? Jadi job sharing adalah sebuah kebijakan di mana sebuah pekerjaan yang biasanya dapat dilakukan oleh satu orang. Namun pekerjaan ini dapat dibagi untuk 2 orang atau lebih dengan cara membagi waktu dan beban pekerjaan. Nah, job sharing ini biasanya dilakukan ketika perusahaan sedang mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini merupakan pilihan yang terbaik daripada harus melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Akan tetapi, job sharing ini memiliki kelemahan seperti rekan kerja yang belum tentu cocok, kemudian para HRD harus melakukan riset tentang kinerja karyawan, kemudian berpotensi terjadinya tumpang tindih pekerjaan, dan sistem penggajiannya pun juga tergolong rumit. Akan tetapi, job sharing ini memiliki kelebihan seperti saling melengkapi antar pengalaman karyawan, kemudian dapat memberikan pemecahan masalah yang lebih beragam, memiliki kontinuitas dan cakupan pekerjaan yang lebih besar, kemudian memiliki ketersinambungan keterampilan dan pengetahuan. Dan tentu saja karyawan dapat mempertahankan pekerjaannya di tengah ketidakstabilan ekonomi. Job sharing ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu twin model dan island model. Dalam twin model, 2 karyawan berbagi satu pekerjaan menggunakan beban kerja yang sama pada hari atau jam yang berbeda dalam seminggu. Pembagian pekerjaan diperlukan tanggung jawab bersama dan komunitas yang efektif di antara karyawan. Sedangkan itu, island model memperkerjakan 2 karyawan untuk satu pekerjaan serta untuk satu waktu. Kan tetapi beban kerjanya terbagi menjadi 2. Karyawan menggunakan spesialisasi eksklusif akan lebih fokus buat merampungkan tugasnya secara independen. Jadi masing-masing karyawan akan mengerjakan bagian asal suatu pekerjaan yang menjadi keahliannya. Yang ketiga ada telecommuting. Telecommuting merupakan sistem kerja di mana karyawan mendapatkan fleksibilitas di mana dapat bekerja di tempat maupun waktu dibantu oleh alat komunikasi. Jadi secara singkat dijelaskan sebagai sebuah sistem kerja di mana karyawan mendapat fleksibilitas untuk bekerja di luar kantor. Telecommuting memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja di tempat yang menurut mereka nyaman. Fleksibilitas tempat dan waktu menjadi keuntungan besar dalam sistem kerja seperti ini. Kemudian sistem ini memiliki keunggulan dalam hal biaya, karena karyawan tidak perlu mengeluarkan uang transport untuk pergi ke kantor. Kemudian kepuasan kerja juga menjadi keuntungan dari sistem kerja ini, karena para karyawan dapat menjalankan work-life balance mereka dengan baik. Akan tetapi sistem kerja ini memiliki kelemahan seperti terlalu banyak distraksi, kemudian sulit membedakan batas, dan juga akan lebih sering untuk merasakan kesepian. Oke, terima kasih. Baik, inilah sumber dari PowerPoint kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan saat forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.